Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap selalu sehat ya. Dan jangan lupa terus untuk berkarya. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas lagi sebuah material ya, sebuah material yang ini sangat berhubungan erat sekali dengan yang namanya woodworking atau yang berhubungan dengan perkayuan ya. Dan material ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari material kayu tersebut. Ya, benar sekali, kita di sini akan membahas sebuah lem kayu ya, teman-teman semuanya. Dan kebetulan di sini saya ada merek Presto, lem kayu Presto, di mana lem Presto ini diproduksi di Indonesia ya, yaitu dari PT Polikemi Asia Pasifik Permai, yaitu di Jakarta di Indonesia. Dan lem Presto ini saya rasa adalah lem yang sekarang paling banyak beredar ya. Karena saya di sini punyanya lem Presto, ya sudahlah, saya coba akan membahas mengenai lem Presto. Bagi teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia woodworking yang sudah lama begitu ya, tentunya tidak asing lagi dengan jenis-jenis atau apa namanya kegunaan dari masing-masing lem Presto ini. Jadi karena lem Presto ini jenisnya banyak ya teman-teman semuanya. Tetapi kalau untuk yang mungkin pemula, mungkin masih bingung ya, kira-kira mau jenis lem yang seperti apa yang harus saya beli nih ya untuk kegiatan perkayuannya. Karena di sini ada yang warna merah, kemudian ada yang warna hijau, kemudian ada yang warna ungu, ada yang warna orange, dan ada juga yang kemasan pouch seperti ini ya. Ini sebenarnya fungsinya apa sih, bedanya apa begitu ya. Dan di sini kita akan sharing terkait dengan jenis kemudian fungsi dari masing-masing lem Presto ini. Jadi jangan salah pilih nanti buat teman-teman semuanya ketika ingin membeli sebuah lem, apalagi varian dari lem Presto ini. Oke, sebenarnya lem Presto ini banyak sekali jenisnya ya, bukan hanya yang ada di depan saya ini, tetapi banyak sekali yang jenis-jenisnya. Tetapi karena saya tidak punya lengkap ya, saya hanya punyanya ini, ya sudahlah, kita akan membahas atau kita sharing saja mengenai dari 1, 2, 3, 4, 5 jenis lem Presto ini. Dan di sini adalah sebatas dari apa yang saya tahu ya teman-teman semuanya terkait dengan lem Presto. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang lebih berpengalaman atau mungkin punya pengalaman yang apa namanya khusus atau pengalaman lain terkait dengan lem Presto, terkait fungsi dan manfaatnya serta perbedaannya, kita akan coba sharing di kolom-kolom komentar ya. Silahkan ditambahkan di situ sehingga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, yang terutama ini yang pemula ya. Jadi biar tidak salah pilih untuk memilih yang namanya sebuah lem kayu. Tidak berlama-lama, kita akan langsung membahasnya satu persatu ya teman-teman semuanya. Baik, kita bahas yang pertama ya. Yang paling umum dan yang paling lazim, yang paling sering digunakan adalah lem Presto DN. Seperti ini teman-teman semuanya. Jadi lem Presto DN ini adalah lem yang cukup banyak beredar di Indonesia tentunya. Dan untuk lem Presto sendiri ini kebanyakan adalah yang bebas formalin ya teman-teman semuanya. Jadi lem Presto ini juga ada sertifikat JAIA ya, dengan 4 bintang di dalamnya gitu ya. Nanti saya akan coba tampilkan maksud dari apa sih JAIA ini. Mungkin inilah sertifikat terkait dengan sebuah lem ya begitu. Nah, lem Presto DN ini tahan solvent dan dikhususkan untuk interior teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengerjakan sebuah furnitur kayu ya, dan itu ditempatkan di interior, artinya tidak terkena sinar matahari ataupun tidak terkena kelembapan yang cukup tinggi ataupun air hujan, ini cocok menggunakan lem Presto DN seperti ini yang warna merah ya. Karena di sini lem Presto DN ini bisa diaplikasikan dari kayu ke kayu, kemudian kayu ke HPL, kayu ke vinir, lalu kayu ke kertas, dan kayu ke keramik juga seperti itu ya. Jadi ini lem Presto yang paling sering digunakan dan sering dipakai. Dan hampir semua lem Presto ini tahan terhadap solvent ya teman-teman. Jadi solvent ini mungkin sejenis semacam apa ya, thinner begitu ya. Biasanya untuk finishing itu menggunakan solvent ataupun thinner. Dan lem Presto ini rata-rata tahan terhadap
hal tersebut untuk kegiatan finishing, biasanya untuk menggunakan solvent ataupun thinner. Sayangnya di sini masih belum food grade. Jadi yang DN ini ya yang untuk yang di interior lah, dan tidak untuk yang terkena makanan. Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir, di sini ada juga yang namanya lem Presto WRG ya teman-teman, seperti ini. Jadi WRG ini kepanjangan dari Water Resistant Glue. Artinya lem Presto membuat atau menciptakan lem Presto WRG ini khusus untuk yang digunakan di kelembapan yang cukup tinggi teman-teman. Jadi mungkin untuk yang di furnitur yang di dekat dengan kamar mandi ya, yang di eksterior yang mungkin terkena hujan, lembab dan lain sebagainya, ini tahan air ya. Jadi kalau yang lem Presto DN ini tadi tidak tahan terhadap air ya. Jadi kalau terkena air mungkin bisa saja ini bisa mengelupas atau rusak dari kelengketan dari lemnya. Tetapi kalau yang lem Presto WRG ini memang dikhususkan untuk yang tahan air, sehingga saya rasa air tidak akan bisa masuk ke sela-sela lem dan bisa membuat kelengketan lem ini terjaga gitu ya. Lem ini juga sudah bebas formalin ya, tahan air dan solvent, dan ini dikhususkan untuk eksterior ataupun interior ya. Cocok untuk menempelkan ini kayu ke kayu, kayu ke HPL, kayu ke vinir, kayu ke kertas dan lain sebagainya. Hampir sama sebenarnya teman-teman, baik lem Presto DN ataupun lem Presto WRG ini hampir sama fungsinya, hanya kalau yang WRG ini bedanya lebih tahan air, itu saja sih ya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya lem Presto PU berwarna ungu seperti ini. Jadi lem Presto PU ini adalah poliuretan, kayu dan besi. Jadi peruntukan dari lem Presto PU ini, kalau kelebihannya adalah untuk kayu-kayu yang masih basah ya. Jadi kalau misalkan ada kayu yang masih basah begitu, itu cocok sekali atau bisa sekali dengan menggunakan lem Presto PU ya teman-teman. Kalau di sini saya baca keterangannya ini cocok untuk kayu ke kayu, kayu ke HPL, kayu ke vinir, kayu ke kertas, kayu ke keramik juga bisa ya, kayu ke besi, besi ke besi ya, banyak sih fungsinya ini. Jadi ini juga untuk membuat semacam seal begitu ya, jadi mengisi sela-sela, jadi bisa mengembang ini. Jadi ketika membuat sesuatu yang perlu kepadatan atau sela-sela yang tidak boleh ada udara masuk, ini saya rasa sangat cocok sekali menggunakan lem Presto PU. Jadi ketika digunakan ini nanti akan semacam mengembang begitu, setahu saya sih ya, cuman saya belum pernah mencobanya. Nanti next kita akan cobalah seperti apa hasilnya ya. Fungsinya lebih kepada yang pertama adalah kayu yang masih basah, serta bisa menutup pori-pori kayu sehingga bisa membuat kayu ini ataupun lem ini bisa membuat semacam seal di antara kayu sehingga bisa lebih lengket lagi. Jadi menggunakan lem Presto PU. Lalu yang selanjutnya adalah ada lem Presto EPX ya teman-teman semua. Jadi di sini ini epoksi. Jadi lem Presto epoksi. Jadi di sini kalau saya baca ada resin dan hardener. Artinya untuk aplikasinya ini harus menggunakan dua-duanya ya teman-teman semuanya. Jadi harus menggunakan dua ini, dan ukurannya adalah 1:1. Artinya harus ditimbang begitu. Misalkan ini 1 gram ya, ini harus 1 gram juga. Jadi biar lebih maksimal, dan memang harus seperti itu, kalau enggak ya enggak akan maksimal ya. Dan ini cocok untuk menempelkan furnitur di kebun, di eksterior begitu ya, kayu basah ataupun kayu kering, lantai ke kayu, kayu besi, besi ke besi ya, ataupun kayu ke tembok dan sebagainya. Ini saya rasa sangat bagus sekali ya, seperti itu. Jadi lem epoksi, kayu dan besi ya, ini ada resin juga hardenernya juga ya. Jadi ini jarang sih dipakai jarang dipakai sih, tapi ada juga, biasanya ada juga yang menggunakan ini ya. Tapi yang sering sih ya ini lem Presto DN, lem Presto WRG ataupun lem Presto PU. Ini yang paling sering digunakan oleh para penghobi kayu ataupun yang para profesional ya, yang bermain di furnitur ataupun yang bermain di kayu-kayu solid begitu. Dan untuk selanjutnya di sini mungkin ini yang terbaru dari lem Presto. Jadi mengeluarkan lem Presto yang namanya adalah kemasannya seperti ini ya, kemasan pouch seperti ini, kemasan bantal lah ya biasanya. Adalah lem Presto Magma ya teman-teman.
Ya, seperti ini. Kemasannya adalah kemasan yang pouch seperti ini, jadi lebih hemat. Ini hampir sama dengan beberapa jenis, khususnya yang DN, ya fungsinya hampir sama. Hanya ini yang versi low budgetnya lah ya, harganya lebih murah begitu. Cuman kalau harganya sih saya nggak begitu paham, saya lupa. Ya kisaran antara 35-an sih kalau DN. Cuman kalau yang lainnya ya tergantung dari masing-masing toko ya dan daerah untuk menjualnya. Ya kurang lebih sama fungsinya. Jadi kalau mau menggunakan yang mau hemat ya menggunakan lem Presto Magma ini juga sudah banyak sekali beredar di toko-toko ya, toko-toko bangunan juga sudah ada. Kalaupun yang mau lebih premium sedikit ya menggunakan lem Presto DN seperti itu ya. Dan ada juga nanti jenis lem Presto lainnya itu ada yang lem kuning juga ada ya sebenarnya, cuman karena saya nggak punya ya sudah saya bahas yang ini saja ya. Ya jadi seperti itu, kita ulas sekali lagi ya. Jadi untuk yang seperti kayu-kayu biasa menggunakan lem Presto DN ya, yang ini digunakan hanya untuk interior saja ya teman-teman, jangan di penggunaannya jangan untuk furnitur yang ditempatkan di kelembapan yang tinggi, takutnya nanti tidak akan bekerja secara maksimal. Lalu untuk yang BRG ini yang khusus untuk tahan air, jadi ini cocok banget untuk ditempatkan atau furnitur yang ditempatkan di dekat dapur ataupun dekat kamar mandi. Ini cocok sekali karena lemnya ini tidak akan rusak ketika terkena air ya, jadi menggunakan lem Presto WRG. Lalu ada lagi untuk lem Presto PU, ini adalah lem yang digunakan untuk kayu-kayu yang masih basah teman-teman semuanya. Jadi kayu yang masih basah itu bisa menggunakan lem Presto PU. Dan juga lem Presto PU ini selain untuk kayu-kayu yang basah, dia juga bisa bekerja sebagai seal begitu. Jadi dia akan sedikit ketika kering dia akan lama-lama akan mengembang dan menutup pori-pori kayu sehingga bisa mencengkram kerekatan kayu lebih kuat. Ini menggunakan lem Presto PU ya. Lalu yang selanjutnya ada lem Presto Epoxy ya, untuk kayu dan besi. Ini untuk besi dan kayu dan lain sebagainya ya, dan ini harus dua-duanya ya, pengaplikasiannya harus menggunakan dua-duanya sehingga bisa lebih maksimal seperti itu. Dan yang terakhir tadi ada lem Presto Magma. Magma ini adalah versi low budgetnya dari DN ataupun lem-lem yang lain ya, tapi khususnya sih DN ini ya. Ini kalau mau hemat ya menggunakan lem Presto Magma ya, ini lebih murah harganya dan tentunya lebih hemat di kantong ya teman-teman semuanya. Baik, itu saja teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi ini sebatas dari apa yang saya tahu mengenai lem Presto ya teman-teman. Tolong nanti kalau misalkan ada yang tambahan dari teman-teman semuanya atau yang sudah berpengalaman, kita sharing saja ya di kolom komentar sehingga bisa lebih banyak pengetahuan dan tidak salah pilih nanti ketika kita ingin membeli sebuah lem kayu. Oke, baik teman-teman semuanya, itu saja ya untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.